Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsyita Fathijanti, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pemikiran dan pengalaman saya terkait pertanyaan pada diskusi sesi 1 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar dengan mengacu pada dua artikel yang membahas tentang isu pendidikan dasar di Indonesia maupun negara berkembang. Untuk itu, saya mencoba membandingkan dan mengaitkan dengan temuan dari dua artikel penelitian dengan modul yang sedang kita pelajari. Baiklah, saya akan mulai diawali dengan analisis masalah. Terdapat dua analisis masalah yang saya temui. Saya akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pembatasan sarana dan prasarana. Kalau kita lihat di lapangan, permasalahan pendidikan tidak hanya terjadi secara global, tetapi juga tercermin di sekolah kita. Misalnya, ada sekolah yang memiliki banyak rombongan belajar, tetapi jumlah ruang kelas tidak sebanding. Ini terjadi di sekolah saya bertugas, bahwa ada 8 kelas, sementara hanya ada 4 ruang kelas yang tersedia. Dengan demikian, dampaknya jelas bahwa siswa harus masuk siang, sama pada kelas 3 dan kelas 4, sehingga berpengaruh pada motivasi belajar siswa, yakni menjadi berkurang, serta perpustakaan yang belum lengkap, sehingga akses literasi terbatas. Isi literasi masih belum bisa dilengkapi. Kemudian analisis masalah yang berikutnya adalah distribusi guru kurang merata. Banyak guru yang pensiun, sementara proses rekrutmen dan mutasi belum berjalan secara proporsional. Akibatnya, ada guru yang harus mengajar lebih dari satu kelas, sedangkan sekolah lain justru kelebihan tenaga. Khususnya di sekolah saya bertugas, untuk tahun ini ada 3 guru yang akan pensiun, namun belum ada mutasi atau rotasi guru yang akan bertugas di sekolah saya. Sehingga kemungkinan akan ada guru yang mengajar 2 kelas. Artikel yang saya kaji juga menyoroti hal serupa, bahwa kesenjangan kualitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan sebagian besar dipengaruhi karena faktor infrastruktur dan ketersediaan guru. Dari analisis masalah yang saya temui, kemudian saya bisa temukan perbedaan dengan artikel, yaitu biaya pendidikan lebih terjangkau, karena khususnya kalau di eh, mungkin di Indonesia, di DKI Jakarta juga sudah eh, dibiayai oleh negara sehingga gratis, kemudian kebutuhan siswa, terutama di DKI Jakarta juga dipenuhi melalui Kartu Jakarta Pintar. Lalu berikutnya akses internet relatif lebih baik dibanding daerah pedesaan, sehingga bisa membantu guru untuk bisa mengakses banyak media-media pembelajaran yang interaktif. Dari masalah-masalah yang saya temui, lalu apa yang bisa dilakukan? Kedua pendekatan, yaitu dari sisi sosial politik, yaitu pemerintah daerah perlu membuat peta kebutuhan guru per sekolah agar distribusi lebih merata. Dan melalui percepatan kebijakan rekrutmen dan distribusi ASN atau P3K. Kemudian, anggaran pendidikan harus benar-benar dialokasikan sesuai kebutuhan, bukan hanya sekedar rata-rata. Sedangkan dari sisi sosial budaya, sekolah bisa menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dan menguatkan peran masyarakat, orang tua, tokoh dan ke sekolah perlu diberi ruang yang lebih besar untuk mendukung kegiatan pendidikan, sehingga sekolah benar-benar menjadi pusat belajar bersama. Berdasarkan analisis serta alternatif solusi yang sudah saya paparkan,
Kemudian saya akan menyambungkan pada kaitan modul 1 yang kita pelajari. Kalau dikaitkan dengan modul 1, jelas terlihat bahwa pendidikan dasar sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya. Tantangan pemerataan guru dan sarana merupakan isu sosial politik, sedangkan upaya melibatkan masyarakat dan menjaga nilai budaya adalah isu sosial budaya. Keduanya saling melengkapi. Dan yang lebih penting, kesenjangan kualitas pendidikan ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia atau menjadi masalah di Indonesia, tapi juga dialami oleh negara-negara berkembang lainnya. Artinya, kita bisa belajar dari solusi yang mereka terapkan. Sehingga bisa saya simpulkan seperti berikut. Masalah pendidikan di sekolah kita adalah gambaran persoalan nasional. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu bersinergi untuk pemerataan guru, peningkatan sarana, serta pendampingan sekolah yang mungkin jauh dari ibu kota. Dengan kolaborasi semua pihak, peningkatan kualitas pendidikan bisa tercapai secara berkelanjutan. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.